Sekelompok ibu-ibu yang sedang melakukan perjalanan hiking. Dua di antara mereka adalah tetangga yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memamerkan anak-anak mereka yang sukses. Choi Seung-hyo, seorang arsitek bintang, dan Bae Sok-yu, seorang karyawan di sebuah firma terkenal di Amerika Serikat yang menghasilkan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Sementara mereka bertengkar tentang anak siapa yang lebih sukses, Seung-hyo menerima penghargaan sebagai salah satu pendiri firma arsitektur. Sementara Bae Sok-yu tiba-tiba kembali ke Korea di tengah kehebohan seputar pernikahannya yang akan datang. Sahabat masa kecil Bae Sok-yu, Jung Mo-eun, yang juga putri salah satu sahabat ibunya, menjemputnya di bandara. Mereka mengenang masa kecil mereka sambil makan tteokbokki. Baru setelah Sok-yu bersembunyi dari adiknya, kita menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedatangannya yang tiba-tiba. Karena Mo-eun yang bekerja sebagai paramedis harus pulang lebih awal, Sok-yu bertemu dengan teman masa kecil lainnya, atau seperti yang ia sebut anak teman ibunya, Seung-hyo. Tetapi ternyata Seung-hyo dan Sok-yu tidak begitu menyukai satu sama lain seperti mungkin orang kira. Apa yang kamu lakukan di sini? Adalah hal pertama yang Seung-hyo tanyakan kepada Sok-yu. Setelah sedikit bertengkar karena Sok-yu berdiri di tanah Seung-hyo, Sok-yu akhirnya bersembunyi di dalam sebuah kotak besar saat ibu dan teman-temannya kembali dari perjalanan hiking mereka. Setelah memohon, Seung-hyo membantu Sok-yu menghindari kemarahan ibunya. Dia kemudian menyelinap ke gedung kantor baru Seung-hyo, hampir merusak logam seharga $1 juta yang Seung-hyo klaim sebagai artefak. Di sini kita mengetahui bahwa saat masih anak-anak, Sok-yu seringkali secara tidak sengaja menyakiti Seung-hyo, seperti yang ditunjukkan oleh bekas luka di punggung Seung-hyo tempat Sok-yu pernah secara tidak sengaja mendorongnya ke jerat kawat berduri. Di tempat lain, Mo-eun bergegas menjawab panggilan darurat dan mencoba menangani seorang gelandangan yang sangat sulit. Di sana ia bertemu Kang Dano, yang kemudian terungkap sebagai seorang penulis yang mencari kisah-kisah menyentuh tentang orang-orang biasa. Sementara itu, Seung-hyo dan Sok-yu menuju rumah mereka. Dengan Sok-yu bersiap untuk perang dengan menggunakan beberapa lapis pakaian untuk melindungi dirinya dari ibunya yang kejam. Karena dia tahu, dia telah melakukan sesuatu yang pasti akan membuatnya dipukuli. Namun, Sok-yu tidak mengantisipasi bahwa orang tuanya bersama dengan Seung-hyo akan mendengarnya dan memberitahu Seung-hyo bahwa ia telah memutuskan pertunangannya. Kekacauan terjadi ketika ibunya menyerangnya dengan seikat daun bawang dalam komedi slapstick yang kacau. Kita mengetahui bahwa Sok-yu tidak hanya membatalkan pernikahannya, tetapi ia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah kembali ke rumah secara permanen. Di tengah cambukan ibunya dan pingsan ayahnya yang dramatis, Seung-hyo dan Sok-yu berhasil melarikan diri bersama, duduk di taman hingga situasi tenang. Sok-yu menceritakan kepada Seung-hyo tentang bagaimana ia merasa kehilangan arah karena beban pindah ke negara lain, memulai pekerjaan baru, dan merencanakan pernikahan. Mereka kembali ke rumah saat Seung-hyo menerima telepon dari saudara laki-laki Sok-yu dengan ibunya berjanji tidak akan memukulinya lagi seperti ibu-ibu Asia. Namun, ternyata itu tipuan karena kekacauan kembali terjadi. Kali ini, Sok-yu terperangkap di dalam rumah karena kenakalan Seung-hyo. Sekarang dia kembali semuanya akan kacau lagi, imbuh Seung-hyo. Kilas balik, saat Sok-yu meyakinkan Seung-hyo untuk membantunya dengan pekerjaan paruh waktunya membersihkan panggangan barbeque di sebuah restoran, ia kemudian menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli stiker bintang yang menyala dalam gelap untuk langit-langit kamarnya, dan beras emas untuk ibunya. Kemudian ia terbangun di ruang penyimpanan yang dulunya adalah kamarnya. Ibunya tetap marah, menolak untuk menyajikan sarapannya, bahkan ketika teman-temannya Seung-hyo dan Mo-eun datang untuk menjenguknya. Dalam kilas balik ke malam sebelumnya, meskipun orang tuanya sudah berusaha, Sok-yu menolak untuk memberitahu mereka kebenaran tentang kepulangannya. Inilah alasan dibalik kemarahan ibunya yang tak henti-hentinya, yang ia ekspresikan melalui ketukan drum setiap kali ia kesal dan ingin memukul sesuatu. Sok-yu kemudian membawa kue beras ke kantor baru Seung-hyo. Rekan kerjanya jelas tertarik dengan kisah masa kecil mereka, di mana Sok-yu menampilkan dirinya sebagai penyelamat Seung-hyo karena ia lahir di Prancis dan tidak bisa berbahasa Korea. Namun, gambaran indah yang ia lukiskan tentang dirinya segera hancur oleh Seung-hyo, yang mengklaim bahwa ia tidak hanya kotor saat masa kecil, tetapi juga tidak memiliki rasa batasan, mengintipnya di kamar mandi, dan menindasnya dengan menjadikannya itu dalam permainan yang biasa dimainkan anak-anak. Di tempat lain, berkat kemarahan ibu Sok-yu, Misuk, di jalanan, seluruh lingkungan kini mengira Sok-yu dipecat dari pekerjaannya dan berselingkuh dari tunangannya.
Misuk mengeluh hal ini kepada Ibu Moon, Jae-suk, dan mengetahui bahwa reuni kelas SMA mereka akan diadakan di acara pembukaan gedung kantor Seung-hyo. Sementara itu, Seok-hyo bersenang-senang tanpa melakukan apapun. Hal ini membuat ibunya tidak senang, yang mencoba menelpon mantan tunangannya keesokan harinya. Tetapi, Seok-hyo akhirnya menghapus nomornya dari teleponnya. Di tempat lain, perusahaan Seung-hyo sedang berjuang bahkan sebelum memulai proyek mereka secara resmi karena keterlambatan pembayaran dan kurangnya klien. Mereka bertemu dengan Dano yang mewawancarai mereka tentang usaha baru mereka. Pada saat yang sama, Seok-hyo menghabiskan waktunya dengan bepergian naik bus tanpa henti. Di sini kita mengetahui bahwa dia tidak hanya diberhentikan dan berjuang melawan rasisme di tempat kerjanya, tetapi tunangannya juga berselingkuh saat dia sangat membutuhkannya. Akhirnya dia membeli pohon delima untuk diberikan kepada Seung-hyo sebagai hadiah pembukaannya. Keesokan harinya, hubungan antara Misuk dan Seok-hyo tampak mulai tenang saat Misuk bersiap untuk menghadiri acara pembukaan. Tetapi mencegah Seok-hyo pergi karena dia malu dengan situasinya. Pada acara pembukaan, Misuk menjadi bahan ketertawaan tentang kembalinya putrinya yang tidak terduga di tengah semua bualannya. Kita juga mengetahui bahwa Misuk cukup pintar untuk kuliah tetapi tidak bisa karena kemiskinan. Jadi dia mendapatkan semua harga dirinya dari Seok-hyo. Misuk mengalami masa sulit di antara teman-teman SMA-nya ketika Seok-hyo muncul di tempat tersebut untuk mengantar bros Misuk. Sayangnya, teman-teman Misuk juga bertemu dengan Seok-hyo. Dan Misuk akhirnya berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa Seok-hyo akan segera berangkat ke Amerika Serikat karena dia telah dilirik oleh perusahaan besar lainnya. Seung-hyo menyaksikan percakapan ini dari kejauhan. Kembali di rumah, Seok-hyo dan Misuk terlibat pertengkaran hebat saat Misuk mencoba memaksa Seok-hyo untuk kembali ke Amerika Serikat. Tidak peduli seberapa keras Seok-hyo mencoba membuat Misuk mengerti kesulitannya, dia tidak mau mengalah. Akhirnya, Seok-hyo meninggalkan rumah dengan Seung-hyo di belakangnya karena dia mendengar percakapan panas mereka. Seung-hyo menemani Seok-hyo di taman, di mana Seok-hyo mencoba menyembunyikan emosinya mengenang masa kecil mereka. Akhirnya dia melepaskannya dan menangis sejadi-jadinya. Sementara Seung-hyo diam-diam menemaninya. Keesokan harinya, Seok-hyo keluar seharian. Tetapi ketika dia kembali, dia mendapati gudang itu telah berubah persis seperti kamarnya yang dulu. Misuk meminta Seung-hyo untuk membantu mendesain ulang kamar dari awal. Ia bahkan membeli bintang-bintang yang menyala dalam gelap untuk langit-langit kamarnya. Seok-hyo segera mengetahui bahwa Seung-hyo telah pindah kembali ke kamar lamanya di rumahnya, yang berada di tepat di seberang kamar Misuk. Dalam kilas balik, kita melihat Seok-hyo dan Seung-hyo berbagi momen intim ketika mereka tersandung dan jatuh di tempat tidur saat menempelkan stiker yang menyala dalam gelap. Kilas balik ke masa lalu Seung-hyo dan Seok-hyo, Seung-hyo mengikuti kompetisi renang di mana kedua orang tuanya tidak dapat hadir karena ibunya adalah seorang diplomat dan ayahnya adalah seorang dokter. Tanpa ada yang menemaninya, Seok-hyo berada di antara kerumunan, dengan panik menyemangatinya. Adegan ini menyoroti betapa dekatnya Seung-hyo dan Seok-hyo meskipun mereka sering bertengkar. Seung-hyo akhirnya memenangkan perlombaan. Keesokan harinya, jelas terlihat ada yang tidak beres dengan keluarga Seung-hyo. Di tempat kerja, Seung-hyo mengetahui tentang klien baru yang ingin membangun rumah pensiun mewah untuk orang kaya. Tetapi hatinya tertuju pada kompetisi desain untuk membangun gedung olahraga sekolahnya. Tempat ini dahulu berenang. Sementara itu, seperti kata pepatah, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Seok-hyo benar-benar membuat jadwal pengangguran untuk dirinya sendiri, yang kira-kira seperti ini: bermain game, melamun, menonton TV, tidur siang, dan sebagainya. Ia kemudian mengajak Seung-hyo untuk membaca komik bersamanya, tetapi diabaikan begitu saja. Namun kemudian, Seung-hyo dan Moon menghabiskan waktu bersamanya di toko buku sebelum berangkat ke pekerjaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, dia tidak sengaja bertemu dengan guru wali kelasnya, yang kini menjadi kepala sekolah. Saat membantunya membawa pesanan dari restoran orang tuanya, mereka bertemu dengan Seung-hyo yang sedang mengunjungi pusat kebugaran untuk mengikuti kompetisi desain. Saat gurunya menyebutkan perusahaan lamanya, Seok-hyo tidak menyangkal pernah bekerja di sana dan entah bagaimana akhirnya memberikan ceramah khusus kepada para siswa sebagai alumni, hanya untuk bertanya-tanya apa impian masa kecilnya saat salah satu siswa bertanya kepadanya. Setelah dia mengakhiri ceramahnya, Seung-hyo meminta bantuannya untuk menggali kapsul waktu, tempat ketiga sahabat itu menaruh surat-surat untuk dibaca 10 tahun kemudian. Namun, mereka tidak menemukannya. Moon, saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan ambulans,
melihat seorang pria membantu mengatur lalu lintas dan menyatakan kepada rekan kerjanya bahwa pria itu adalah tipe idealnya. Pria itu sebenarnya adalah reporter Dano, tetapi dia tidak menyadari hal ini. Seung-hyo dan rekan pendirinya Myung-woo mengadakan pertemuan dengan calon klien mereka, tetapi Seung-hyo tidak ingin bekerja sama dengan mereka, karena mereka ingin dia menjiplak desain arsitektur. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua pendiri mengenai masa depan perusahaan. Di tempat lain, Seok-hyo bertemu dengan calon klien yang ingin merekrutnya. Seung-hyo mengawasi ini dan mengingatkan Seok-hyo untuk mengejar mimpinya, sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin kembali bekerja di pekerjaan yang tidak disukainya. Seok-hyo berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang menyenangkan adalah sebuah hak istimewa. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran juga. Dalam adegan kilas balik, kita mengetahui bahwa Seung-hyo terlibat dalam kecelakaan mobil yang menghancurkan peluangnya untuk berkompetisi di Olimpiade Beijing 2008. Ia terpaksa menghentikan mimpinya untuk menjadi seorang atlet. Keesokan harinya, berkat campur tangan karyawan dan junior Seung-hyo, ia dan Myung-woo menyelesaikan konflik mereka. Sementara itu, Seok-hyo mempertimbangkan jalan hidupnya untuk memastikan apa mimpinya. Ia mencoba menggali kapsul waktu itu lagi, tetapi tidak berhasil. Saat hendak pergi, dia bertemu Seung-hyo di gedung olahraga dan mendapati bahwa Seung-hyo telah menemukan kapsul waktu dan menggodanya tentang surat yang ditulisnya untuk dirinya sendiri saat remaja. Seung-hyo melompat ke dalam air dan bercerita bahwa sudah lama dia tidak masuk ke kolam renang sejak kecelakaannya. Setelah sedikit diprovokasi, Seok-hyo melompat bersamanya dan hampir tenggelam, tetapi Seung-hyo memastikan dia tidak tenggelam. Mereka secara hipotetis saling bertanya tentang masalah hidup mereka, dan secara resmi terungkap melalui surat-surat kapsul waktu bahwa Seung-hyo telah menyukai Seok-hyo sejak mereka masih di sekolah menengah.